Hai, saya Arfan. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Mari kita berpikir, apa yang akan terjadi apabila kita melakukan perjalanan waktu atau time travel menggunakan mesin waktu untuk pergi ke masa lalu? Jika kalian tidak tahu apa itu perjalanan waktu, dengan sangat senang hati saya akan menjelaskannya kepada kalian, wahai kaum rubahan. Perjalanan waktu adalah sebuah konsep berjalan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu, mirip seperti kita bergerak dalam ruang. Manusia nyatanya selalu berjalan dalam waktu, dalam cara segaris dari waktu sekarang ke masa depan dari awal ia hidup hingga sampai ia mati. Namun, apa yang akan terjadi apabila kita melakukan perjalanan waktu bukan ke masa depan, melainkan ke masa lalu? Apakah itu mungkin? Atau hanya sebatas angan-angan? Simak videonya. Marilah kita berandai-andai apabila di masa depan tercipta sebuah mesin waktu. Suara ayam. Marilah kita berandai-andai apabila di masa depan tercipta sebuah mesin waktu yang dapat melakukan perjalanan waktu atau time travel. Apakah yang akan terjadi? Apakah mungkin sebuah mesin waktu itu bisa dibuat? Nah, kita pasti sering melihat konsep perjalanan waktu ke masa lalu, bahkan dari kita masih kecil. Kartun yang kita tonton saja sudah ada mesin waktu untuk pergi ke masa lalu. Upin Ipin contohnya. Nah, kita hanya bisa melihat di film-film bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Yang sering kita lihat di film adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dan ia menyesali perbuatannya, ia akan melakukan perjalanan waktu untuk memperbaiki kesalahannya yang ia buat di masa lalu. Nah, apakah ini mungkin? Mungkin saja. Tapi, jika kita berbicara soal mengubah kejadian atau takdir menggunakan mesin waktu yang kita miliki di masa depan, konsepnya tidak akan semudah itu. Tentu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada waktu yang normal atau waktu yang sebenarnya. Hal ini diakibatkan oleh perubahan kejadian yang dilakukan oleh seseorang, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya paradoks. Paradoks adalah situasi pernyataan benar dan salah pada saat yang bersamaan. Paradoks juga dapat diartikan suatu situasi ataupun kejadian yang berulang tanpa awal maupun akhir. Kenapa saya tiba-tiba membahas tentang paradoks? Karena jika kita melakukan perjalanan waktu atau time travel, kita kemungkinan besar akan mengalami paradoks atau kejadian yang berulang tanpa awal maupun akhir. Saya membuat video ini karena terinspirasi dari video Agung Hapsah yang harus kalian tonton, dan juga video dari Kevin Anggara. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol subscribe di bawah, lalu aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah beberapa paradoks yang akan terjadi apabila kita melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. 1. Historical paradox. Kita ambil contoh, ada seseorang yang bernama Yanto melakukan perjalanan waktu ke masa prasejarah. Lalu ia bertemu dengan manusia prasejarah. Kita sebut saja Eko. Dia melihat Eko tanpa menggunakan pakaian, dan ia pun ingat dengan penemuan pakaian manusia prasejarah di masa yang ia jalani. Dan secara tidak sadar dia mengajarkan cara membuat pakaian tersebut kepada Eko. Pertanyaannya adalah, siapa yang menemukan cara untuk membuat pakaian tersebut? Yanto yang pergi ke masa lalu tidak akan bisa membuat pakaian tadi tanpa adanya penemuan pakaian yang ia lihat di masanya. Lalu Eko tidak akan tahu cara membuat pakaian tersebut apabila Yanto tidak kembali ke masa lalu dan mengajarkannya cara membuat pakaian tersebut. Paradox. Hal ini sudah sempat ditampilkan di serial kartun SpongeBob SquarePants di episode SB129 yang menampilkan Squidward yang tidak sengaja kembali ke masa lalu dan ia bertemu dengan nenek moyang dari SpongeBob dan juga Patrick. Secara tidak sadar, Squidward membuatkan mereka jaring ubur-ubur. Hal ini membuat paradoks pada jaring ubur-ubur tersebut. Siapa yang pertama kali membuat jaring ubur-ubur? Sedangkan yang kita tahu bahwa Squidward tidak akan tahu jaring ubur-ubur tanpa adanya SpongeBob dan Patrick yang bermain di depan rumahnya setiap hari. Dan nenek moyang SpongeBob tidak akan tahu cara membuat jaring ubur-ubur tanpa adanya Squidward yang kembali ke masa lalu untuk membuatkannya jaring ubur-ubur. Paradox. 2. Grandfather's paradox. Paradoks ini sangat sering dibicarakan apabila orang tersebut berbicara soal paradoks.
Kenapa demikian? Karena paradoks ini adalah paradoks yang lebih mudah untuk dipahami namun sulit untuk dijelaskan. Yaitu apabila kita kembali ke masa lalu kita membunuh kakek kita sendiri, apa yang akan terjadi? Kakek kita mati? Ya, benar, tapi bukan seperti itu konsepnya. Apabila kita membunuh kakek kita sendiri yang masih muda di masa lalu, otomatis ibu atau bapak kita tidak akan pernah lahir dan kita tidak akan pernah lahir di dunia ini. Lantas siapa yang kembali ke masa lalu dan membunuh kakek kita sedangkan kita tidak pernah lahir? Paradox. Bagaimana? Apakah kalian bingung? Sebenarnya masih banyak lagi paradoks yang akan terjadi apabila kita melakukan perjalanan waktu. Mungkin saja di masa depan kita akan mampu untuk membuat mesin waktu karena perkembangan teknologi yang kita miliki saat ini. Dan bukan tidak mungkin bahwa kita akan bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Namun perjalanan waktu yang kita lakukan tidak akan seperti yang kita bayangkan. Karena konsep perjalanan waktu tidak semudah yang kita pikirkan. Akan terjadi banyak hal apabila kita merubah sesuatu kejadian di masa lalu. Salah satunya adalah paradoks yang saya jelaskan tadi. Pesan yang saya ingin sampaikan adalah tetaplah bernafas. Oke, saya Arfan, Mator Segalangkong.